Oke, ini adalah video terakhir dari rangkaian tutorial tema Medika. Mungkin videonya akan agak panjang ya. Saya akan menjelaskan di sini tentang Medika layout setting. Di sini pertama ada pilihan editor. Jadi di WordPress itu ketika kita membuat sebuah artikel itu ada editor versi terkini namanya Gutenberg ya. Misal seperti ini. Oke, saya akan coba buka salah satu post. Nah, ini namanya Gutenberg. Banyak yang kesulitan kadang menggunakan ini, terlebih kadang ada kendala seperti artikelnya tidak bisa disimpan. Nah, di sini ada pilihan editor, ada klasik ya. Kita bisa rubah. Nah, ini adalah editor versi klasik. Ini lebih rawan dari hang atau masalah tidak bisa disimpan. Tapi tampilannya tentu sederhana. Lalu yang kedua adalah global, pengaturan layout global. Di sini global adalah pengaturan font dan ukuran font globalnya ya. Jadi kalau kita secara keseluruhan jika tidak ada pengaturan khusus maka akan mengikuti pengaturan global seperti ukuran tag dan font. Lalu ada gambar default share. Jadi default share ini gunanya ketika kita akan membagikan sebuah link dari website ke sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, jika halaman tersebut tidak mempunyai gambar unggulan, bukan berupa post atau laman, akan otomatis mengambil gambar dari ini. Jadi ini harus diatur. Ada juga di sini gambar default gambar unggulan. Jadi ketika post tidak ditambahkan sebuah gambar atau lupa, otomatis akan mengambil pada gambar yang diatur pada default gambar unggulan. Lalu ini pengaturan warna global, ada background utama, warna tag utama, dan warna tautan utama. Kita lanjutkan pada bagian header. Nah, ini adalah header bagian atas. Di sini ada tinggi logo, kita bisa naik turunkan ya. 34 sampai 54. Lalu ada font, kemudian di sini ada ukuran font 16 bisa kita rubah jadi 14 atau 13, bisa diperbesar sampai maksimal 16. Oke, simpan perubahan. Lalu di sini ada header atas, berarti bagian atas ini pewarnaannya. Ini latarnya misal kita ganti jadi hitam, kemudian latar logo kita ganti misalkan menjadi biru seperti ini. Oke, saya kembalikan. Lalu ke bawah di sini ada info header ya. Header bawah ini bisa kita tambah paddingnya. Oke. Kemudian ada tagnya. Kemudian di sini ada alamat berarti tag ini bisa kita rubah. Ini tag alamatnya, ini kemudian tag alamat lengkapnya. Lalu ada jam online sebelah sini, kita bisa tambahkan sesuai hari ya. Saya coba hari ini hari Selasa, saya buat di sini, misalkan jam 8.00 AM sampai jam 20.00 PM. Otomatis berubah sesuai hari. Jadi ini harap diatur semua dari Senin sampai hari Minggu. Lalu yang terakhir di sini ada panggilan darurat. Darurat IGD atau UGD. Lalu ada nomor teleponnya. Nah, ini nanti ketika diklik akan langsung menelpon pada nomor tersebut. Oke, simpan perubahan. Oke, kita kembali ke breadcrumb. Nah, breadcrumb ini adalah nama bagian di bawah dari header, tapi di halaman selain home. Nah, ini namanya breadcrumb. Ini kita bisa tambahkan gambar atau hapus gambar ya. Kita tambahkan gambar, lalu bisa diatur opacity-nya, buram atau transparan. Kemudian warnanya bisa diatur di bagian ini. Jangan lupa klik pada terbitkan. Lalu kembali ke laman arsip. Laman arsip ini adalah laman daftar dari artikel atau post. Oke, misalkan saya masuk ke agenda. Nah, ini namanya arsip agenda. Ada arsip-arsip lainnya ya. Ini ada pengaturan warna arsip pada boxnya.
Misal saya ganti boxnya jadi ungu, kemudian tagnya dari abu-abu menjadi hitam, lalu aksennya ini dari hijau menjadi kuning seperti ini. Oke, saya akan kembalikan lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini berlaku untuk semua halaman arsip, bukan hanya agenda, pos, daftar dokter, dan lain-lain. Kemudian warna paginasi, jadi ketika halaman posnya lebih banyak dari jumlah per halaman, akan muncul halaman 1, 2, 3, dan seterusnya, dan pengaturannya ada di sini. Kemudian ke halaman pos tunggal, ini adalah halaman artikel ya. Jadi kalau misalnya ini agenda, ketika kita klik akan masuk ke halaman baca atau single atau halaman tunggal. Nah, ini bisa diatur warnanya. Jadi di sini ada warna box, warna tag, dan warna aksen. Jadi backgroundnya di sini putih. Misal saya ganti kuning. Oke, sepertinya ada kesalahan, nanti akan diperbaiki ya. Warna tagnya adalah, oh ya benar, backgroundnya warna kuning. Ini otomatis mengikuti ya. Kemudian warna tagnya di sini ada hitam, kita ganti menjadi hijau misalkan, atau ungu. Lalu warna aksen ini bisa link, bisa yang background ini, ganti menjadi biru. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan kembalikan lagi ke defaultnya. Oke, kemudian disimpan. Oke, warna tunggal, pos tunggal sudah, set bar kurang lebih sama ya, halaman 404. Nah, kita lanjut ke halaman jadwal dokter. Menu utama, jadwal dokter. Di sini ada, oke, jadwal dokternya belum muncul. Oke, saya skip dulu sebentar. Oke, untuk jadwal dokter ini tampilannya seperti ini ya. Ini ada pengaturan khusus. Jadi di sini pengaturan bloknya. Ini blok utama. Lalu ada blok hari bebas. Hari bebas artinya hari yang tidak ada jadwal. Ini artinya kosong, bisa diganti warna. Lalu pada di sini ada jadwal malam. Jadi malam ini berarti sekitar yang bekerja jam 10 malam ke atas sampai sekitar jam 3. Kemudian pagi berarti dari jam 4 agak lupa saya, tapi nanti kurang lebih seperti itu, membedakan warna. Jadi ini bisa diatur, misalkan yang malam itu berarti di sini. Oke, yang seperti ini, misalkan dari jam 00.30 sampai 02, ya jam 2. Warna latarnya misalnya kita ganti jadi hijau, kemudian warna tagnya kita ganti jadi putih, lalu warna aksennya misalnya kita ganti jadi hitam. Oke, ini untuk yang malam. Oke, saya kembalikan. Untuk yang jadwalnya pagi, oke, di sini jadwalnya pagi ya. Pagi berarti yang warnanya hijau dari jam, oke, pagi. Oke, kita ganti saja di sini untuk memastikan. Oke, ini yang pagi. Jam mulainya ya. Jadi di sini jam mulainya misal jam 8. Ini pagi. Kemudian saya kembalikan aja. Untuk yang siang berarti mulai jam 10 ke atas, siang. Ini berarti mulai jam 10. Ini kita ganti warnanya misal jadi ungu atau jadi hitam, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang sore berarti dari jam 4 sore 16.00 kita bisa cari, dari jam 15 ya, 15.00 ini kita bisa ubah. Oke, sudah berubah.
kembalikan. Lalu untuk yang malam berarti mulai jam 10 malam ke atas sampai jam 2 malam ya, atau jam 3. Oke, kita ubah di sini warnanya ungu. Ini minggu. Oke, malam dari jam 19. Kita bisa ubah di sini misalnya menjadi hijau. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu simpan perubahan. Nah, ini nanti bisa diedit sendiri warnanya. Lalu di sini ada kontak footer, berarti pengaturan untuk bagian footer ini. Ini di sini ada sosial media, silakan ditambahkan, misalkan ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Oke, kemudian di sini ada pengaturan kontak footer, berarti yang bagian ini bisa diganti tagnya, kemudian diberi nomor dan seterusnya. Nah, ini pengaturan warnanya. Oke, silakan nanti dilanjutkan sendiri. Lalu kita lanjut pada bagian selanjutnya, copyright footer, yaitu pada bagian ini. Oke, nah ini di sebelah kanan di sini sebenarnya ada menu ya. Kita coba kembali ke menu. Kita tambahkan sebuah menu baru, kita beri nama footer. Terbitkan di menu footer. Oke, kita tambahkan menu, misalkan di sini ada beranda, ada jadwal dokter. Misalkan ada lagi di sini rekanan. Oke, terbitkan. Akan muncul di footer seperti ini. Oke, sudah ya. Kembali lagi ke pengaturan layout. Oke, laman khusus. Nah, laman khusus ini seperti yang sudah dibuat di bagian sebelumnya, kita perlu masukkan di sini. Ini gunanya adalah nanti untuk jika kita buka beranda ya. Pada halaman beranda ini contohnya di sini, ini ada tombol yang belum muncul ya, dokter jaga. Jadi kalau kita atur nanti akan muncul di sini. Muncul di sini. Misalkan dokter jaga. Kita pilih dokter jaga, daftar dokter ya. Oke, nah nanti akan otomatis. Kemudian dokter aktif atau dokter yang berjaga, dokter jaga. Kemudian dokter tidak aktif, sesuaikan aja. Dokter jaga. Oh sorry, ini ada sedikit kesalahan lagi, nanti bisa dibenarkan. Tarif kamar atau harga sewa, kemudian ketersediaan kamar. Oke, ini nanti akan otomatis. Oke, saya coba refresh di sini. Oke, sudah muncul. Ini tadi tombol tidak ada, tapi setelah kita mengatur di sini tombolnya muncul. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah footer melayang. Ini adalah menu pada mobile ya. Kalau kita lihat di versi mobile, di bawah ini ada menu yang melayang. Oke, sorry. Oke. Seperti ini. Menu ini akan bisa diatur ya dari sini warnanya. Misal backgroundnya kita ganti warna hitam. Oke. Kemudian warna ikonnya kita ganti putih. Warna tagnya diganti jadi kuning. Lalu yang aksen yang tengah yang beda sendiri ini bisa kita ganti menjadi misalkan hijau. Seperti ini. Oke, saya akan coba kembalikan lagi. Lalu simpan perubahan. Nah, kurang lebih seperti itu rangkaian tutorial untuk pengelolaan tema Medika sudah saya buat lengkap sekali. Silakan untuk dipelajari semuanya. Di playlistnya semua video akan diurutkan, jadi nanti jelas alur kerjanya atau alur pengelolaannya sesuai dengan urutan. Oke, terima kasih dan selamat bekerja.